Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita ini Lur. Tempat di mana kita bahas tuntas rahasia weton, primbon, dan sisi tersembunyi kehidupan yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang auranya tuh beda? Kayak punya daya tarik sendiri, karismanya dapet, rezekinya lancar, dan kehadirannya tuh selalu dinanti-nanti? Bisa jadi, orang itu lahir di hari Sabtu Pahing. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk tunjukkan rasa cinta kita dengan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena sholawat adalah magnet rezeki dan pembuka pintu keberkahan. Dulur weton, dalam primbon Jawa, setiap hari lahir dan pasaran itu menyimpan energi dan keistimewaan tersendiri. Dan Sabtu Pahing adalah salah satu kombinasi yang cukup langka dan dikenal punya aura kuat. Sabtu dikenal sebagai hari dengan elemen tanah besar, melambangkan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan. Sedangkan Pahing membawa nuansa spiritual, energi batin, dan intuisi yang tajam. Saat dua kekuatan ini bertemu, maka lahirlah pribadi dengan kekuatan karakter luar biasa. Baik, kita akan mulai bahas 7 keistimewaan weton Sabtu Pahing yang bikin banyak orang iri. Keistimewaan ke-1, punya tuah rezeki dari arah tak terduga Lur. Nah inilah salah satu keistimewaan weton Sabtu Pahing yang paling bikin banyak orang iri. Rezekinya sering datang dari arah yang tidak terduga. Dalam istilah Jawa, mereka disebut sebagai orang yang rezekine orai eso diukur nganggo logika. Artinya, meskipun usahanya kelihatan biasa saja, atau bahkan hidupnya tampak sederhana, tapi selalu ada saja jalan rezeki yang datang menghampiri. Coba bayangkan seseorang yang sedang kesusahan, uang tinggal sedikit, kerjaan belum jelas. Tapi mendadak saja ada teman lama yang mengajak kerja bareng, atau ada peluang usaha kecil-kecilan yang ternyata berkembang besar. Ini bukan sekadar kebetulan. Dalam primbon Jawa, weton Sabtu Pahing memang memiliki watak lakuning urip yang sering mendapat pertolongan gaib, atau bantuan tak terlihat dalam hal rezeki. Mengapa bisa begitu? Karena mereka punya kombinasi energi antara hari Sabtu yang penuh ketekunan dan pasaran Pahing yang membawa unsur hoki atau keberuntungan spiritual. Bukan berarti mereka tidak perlu bekerja keras, tapi kerja keras mereka sering membuahkan hasil di luar ekspektasi. Bahkan saat orang lain sudah menyerah, Sabtu Pahing justru menemukan celah baru untuk bangkit. Ilustrasinya seperti ini. Anggap saja hidup itu seperti hujan. Banyak orang sibuk membuat payung agar tidak kehujanan. Tapi Sabtu Pahing, mereka justru tahu bagaimana menikmati hujan sambil menanam benih. Dan saat hujan reda, mereka sudah memetik hasilnya, tanpa banyak disadari orang lain. Satu lagi yang menarik, rezeki Sabtu Pahing tidak selalu berbentuk materi. Kadang datang dalam bentuk pertolongan dari orang baik, terbukanya jalan karir tanpa disengaja, atau bahkan terbebas dari kesialan besar. Banyak yang bilang, wong Sabtu Pahing iku ora gampang cilaka. Alias, mereka seperti punya pelindung tak kasat mata yang selalu menolong di saat genting. Namun, bukan berarti mereka bisa leha-leha dan pasrah saja. Justru, karena rezeki mereka misterius, mereka dituntut untuk tetap rendah hati dan tidak serakah. Kalau sampai mereka tamak, tidak tahu bersyukur, atau malah memanfaatkan orang lain, keberuntungan itu bisa lepas begitu saja. Maka dari itu, orang Sabtu Pahing yang sukses biasanya adalah mereka yang pandai menjaga hati, banyak berdoa, dan tidak sombong. Ada satu kisah dari seorang pedagang kecil di Malang yang lahir di Sabtu Pahing. Dagangannya sederhana, cuma jajanan pasar. Tapi entah mengapa, warungnya selalu ramai. Bahkan saat pandemi melanda dan banyak usaha gulung tikar, dia tetap bertahan. Saat ditanya rahasianya, dia cuma bilang, aku mung dagang karo ati sing tulus, liyane Gusti Allah sing ngatur. Artinya, dia hanya berdagang dengan hati yang tulus, sisanya diserahkan pada Tuhan. Dan memang benar, salah satu ciri khas rezeki Sabtu Pahing adalah kekuatan dalam ketulusan. Keistimewaan ini juga jadi pengingat buat kita semua bahwa rezeki tidak hanya soal uang, tapi juga soal rasa cukup, ketenangan batin, dan keselamatan dalam hidup. Dan bagi Sabtu Pahing, rezeki bukan datang karena kehebatannya sendiri, tapi karena keberpihakan alam semesta yang seakan menyukai kesederhanaan dan keteguhan mereka. Jadi kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di weton ini,
Jangan remehkan kekuatan tidak terlihat yang menyertaimu. Tapi tetaplah berusaha, berdoa, dan jaga hati. Karena bisa jadi, pintu rezekimu terbuka saat kamu paling tidak menyangkanya. Keistimewaan kedua, setia tapi keras kepala Lur. Weton Sabtu Pahing dikenal sebagai pribadi yang sangat setia. Kalau sudah cinta, dia akan total. Kalau sudah percaya, dia akan bertahan. Tapi di balik kesetiaannya yang menghangatkan, ada satu sisi yang sering bikin orang-orang di sekitarnya geleng kepala, keras kepala. Dua sifat ini hidup berdampingan dalam dirinya. Setia luar biasa, tapi juga sulit digoyahkan pendiriannya. Dalam hubungan asmara, Sabtu Pahing adalah pasangan idaman. Mereka bukan tipe yang gampang berpaling, bukan juga tukang main hati. Sekali mencintai, dia akan fokus pada satu orang, menjaga hubungan itu dengan sepenuh hati, bahkan sampai mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri. Tapi, jika kepercayaannya dikhianati, jangan harap dia akan mudah memberi kesempatan kedua. Sabtu Pahing bisa memaafkan, tapi tidak akan lupa. Dan yang lebih ekstrim, jika luka itu terlalu dalam, dia akan memutuskan hubungan dan tak menoleh lagi, sekalipun dia masih mencintai. Sifat keras kepala ini berakar dari karakter hari Sabtu yang kokoh dan teguh. Orang Sabtu Pahing punya prinsip kuat, dan mereka sangat sulit digoyahkan kalau sudah mengambil keputusan. Mereka cenderung berpikir panjang sebelum melangkah, tapi sekalinya melangkah, hampir mustahil membuatnya berbalik arah. Di satu sisi, ini bagus karena mereka jadi pribadi yang konsisten dan gak pelin-pelan. Tapi di sisi lain, ini juga bisa membuat hubungan sosial jadi tegang, terutama kalau orang di sekitarnya belum memahami watak dasarnya. Sebagai teman, Sabtu Pahing adalah orang yang bisa diandalkan. Dia akan mendengarkan curhatanmu, membantu semampunya, dan menjaga rahasiamu. Tapi jangan coba-coba meremehkannya atau membohonginya. Karena sekali dikecewakan, dia tidak akan mempercayaimu seperti sebelumnya. Dalam dunia pertemanan, dia lebih suka punya lingkaran kecil yang benar-benar dekat, daripada dikelilingi banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Dalam lingkungan kerja, keras kepala Sabtu Pahing bisa jadi berkah atau bumerang, tergantung situasi. Ketika dia jadi pemimpin, ketegasannya dihormati. Tapi jika dia berada di posisi staf, kadang sulit menerima perintah yang menurutnya bertentangan dengan nilai atau logika. Dia bisa debat panjang hanya demi mempertahankan pandangan yang ia yakini benar. Namun jangan salah, keras kepala di sini bukan asal ngotot. Sabtu Pahing biasanya keras kepala karena punya alasan yang kuat dan sudah dipikirkan matang-matang. Orang tuanya Sabtu Pahing sering merasa dilema. Di satu sisi, mereka bangga karena anaknya punya karakter kuat dan gak gampang terpengaruh. Tapi di sisi lain, susah juga kalau anaknya lagi ngambek atau punya pendapat sendiri. Sekali bilang, gak mau, ya sudah, susah dilunakkan. Tapi anehnya, keras kepala ini justru membuat dia tumbuh jadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Dia lebih suka menyelesaikan masalahnya sendiri daripada bergantung pada orang lain. Kuncinya adalah memahami bahwa Sabtu Pahing keras kepala bukan karena egois, tapi karena dia punya idealisme tinggi. Dia tidak mau asal ikut arus, dan selalu ingin hidup sesuai nilai-nilai yang dia yakini. Maka jika kamu menjalin hubungan dengan orang Sabtu Pahing, baik sebagai teman, pasangan, atau rekan kerja, belajarlah untuk komunikasi dengan pendekatan yang logis dan lembut. Karena ketika dia merasa dihargai, keras kepalanya bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa hebat. Pada akhirnya, Sabtu Pahing mengajarkan kita bahwa kesetiaan sejati selalu datang dengan risiko. Dan orang yang keras kepala, jika diarahkan dengan bijak, bisa menjadi tiang kokoh dalam hidup kita. Dia mungkin sulit dibelokkan, tapi kalau sudah berjalan bersamamu, dia akan jadi orang terakhir yang meninggalkanmu. Keistimewaan ketiga, wibawa yang muncul secara alami Lur. Weton Sabtu Pahing dikenal memiliki aura wibawa yang sangat khas. Tapi menariknya, wibawa ini bukan hasil dari latihan public speaking, bukan juga dari gaya berpakaian mewah, apalagi dari jabatan tinggi. Justru, wibawa Sabtu Pahing ini muncul secara alami dari cara mereka membawa diri, tenang, tidak banyak bicara, dan selalu punya bahasa tubuh yang meyakinkan. Coba bayangkan seseorang yang hanya duduk di pojok ruangan saat rapat, jarang ikut berbicara. Tapi ketika ia bicara, semua orang langsung diam, mendengarkan, bahkan mengikuti arahan tanpa banyak bertanya.
Begitulah kira-kira efek dari aura Sabtu Pahing. Kehadirannya mengisi ruang tanpa perlu berisik. Orang merasa aman saat dekat dengannya, tapi juga segan untuk melawan. Sifat alami ini banyak muncul karena pengaruh hari Sabtu yang secara elemen Jawa melambangkan kekuatan, ketegasan, dan energi tanah besar. Tanah besar itu diam, tapi menopang segalanya. Dia tidak pamer, tapi sangat menentukan. Maka tidak heran, orang-orang Sabtu Pahing seringkali dipercayai menjadi pemimpin informal, baik di keluarga, komunitas, hingga tempat kerja, meskipun tidak selalu memegang jabatan. Namun ada sisi menarik lainnya. Karena wibawanya terlalu kuat, orang Sabtu Pahing kadang disalahpahami. Banyak yang mengira mereka sombong, cuek, atau galak padahal sebenarnya mereka sangat memperhatikan orang lain, hanya saja tidak menunjukkan secara verbal. Mereka lebih suka menunjukkan kasih sayang lewat tindakan, bukan kata-kata manis. Contohnya, seorang ayah Sabtu Pahing mungkin tidak akan memuji anaknya setiap hari, tapi dia akan memastikan anaknya sekolah di tempat terbaik dan diam-diam mengurus segala keperluan. Seorang atasan Sabtu Pahing mungkin tidak suka basa-basi, tapi selalu memberi solusi konkret saat anak buahnya mengalami kesulitan. Wibawa ini juga membuat Sabtu Pahing disegani bahkan sejak masih muda. Banyak yang bilang, dia tuh anak muda, tapi omongannya dalam banget. Atau, kalau dia sudah bilang, jangan, mending nurut aja. Karena energi, tua, dalam dirinya membuat orang percaya bahwa setiap langkah dan ucapannya membawa pertimbangan yang matang. Tapi kelebihan ini juga perlu dijaga. Karena kalau tidak diimbangi dengan empati, wibawa Sabtu Pahing bisa berubah jadi jarak. Orang-orang akan merasa terlalu segan untuk mendekat, bahkan kepada keluarga sendiri. Itulah mengapa Sabtu Pahing yang sudah paham dirinya, biasanya akan belajar untuk lebih terbuka. Bukan melepas kewibawaannya, tapi membungkusnya dengan senyum, sapaan hangat, atau perhatian kecil yang mempererat hubungan sosial. Dari sini kita belajar bahwa wibawa sejati tidak perlu dipaksakan. Dan weton Sabtu Pahing adalah salah satu bukti nyata bahwa diam bukan berarti lemah, dan tenang bukan berarti tidak berpengaruh. Justru dalam ketenangannya, ada ketegasan. Dalam diamnya, ada kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Keistimewaan 4, daya tarik spiritual yang kuat lur. Salah satu hal yang sering bikin orang penasaran dengan weton Sabtu Pahing adalah daya tarik batinnya. Tanpa perlu mempelajari ilmu-ilmu kebatinan secara formal, mereka sudah dikaruniai kepekaan spiritual yang tinggi sejak lahir. Ada sesuatu dari dalam diri mereka yang sulit dijelaskan secara logika, tapi bisa langsung dirasakan oleh orang lain. Entah itu berupa firasat yang tajam, mimpi-mimpi yang seolah membawa pesan, atau kemampuan membaca suasana hati orang lain hanya dari tatapan mata. Dalam primbon Jawa, pasaran Pahing memiliki unsur watak yang dalam dan penuh perasaan. Ia bukan tipe yang ekspresif secara emosional, tetapi memiliki ruang batin yang luas. Dan jika dipadukan dengan energi, tanah besar, dari hari Sabtu, yang kokoh, penuh perenungan, dan sabar, maka terciptalah sosok yang bukan hanya kuat secara lahiriah, tapi juga punya mata ketiga dalam membaca dunia. Tidak heran jika orang Sabtu Pahing sering merasa beda. Sejak kecil, mereka kerap merasa tidak cocok dengan keramaian, lebih suka menyendiri, atau tertarik pada hal-hal yang bersifat filosofis dan spiritual. Mereka tidak mudah terbawa arus, karena dalam dirinya sudah ada semacam kompas batin yang menuntun arah hidup. Bahkan kadang mereka tidak sadar kalau kepekaan mereka sudah melebihi rata-rata. Ada cerita menarik dari salah satu tokoh masyarakat di Jawa Tengah yang lahir di Sabtu Pahing. Ia bukan orang pesantren, bukan pula tokoh agama, tapi orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Karena katanya, ucapannya adem, dan doanya sering makbul. Ternyata, bukan hanya karena pengalaman hidup, tapi karena memang wetonnya membawa energi batin yang kuat. Orang seperti ini tidak banyak omong, tapi kata-katanya menggetarkan hati. Sayangnya, tidak semua Sabtu Pahing sadar dengan potensi ini. Jika tidak diarahkan ke hal positif, kepekaan mereka bisa berubah jadi beban. Mereka bisa jadi terlalu sering merasa cemas, sulit tidur karena mimpi-mimpi aneh, atau justru menarik diri karena tidak nyaman berada di tengah energi yang kacau. Karena itu, sangat penting bagi Sabtu Pahing untuk menjaga keseimbangan batin dengan memperbanyak zikir, meditasi,
atau kegiatan spiritual lainnya. Selain itu, orang Sabtu Pahing juga sering punya kemampuan untuk menyentuh hati orang lain hanya lewat cerita atau kehadirannya. Mereka cocok jadi konselor, guru spiritual, penulis, atau bahkan pemimpin yang menyentuh nurani rakyat. Mereka bukan tipe pemimpin yang hanya mengandalkan logika, tapi juga membimbing lewat rasa. Jadi, daya spiritual Sabtu Pahing bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru jika dijaga dan diarahkan dengan benar, ini adalah anugerah luar biasa. Mereka bisa menjadi penjaga energi, penyejuk suasana, dan penuntun dalam kegelapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Keistimewaan kelima, sabar tapi tegas lur. Kalau kamu pernah kenal seseorang yang jarang marah tapi kalau sudah bicara bisa bikin semua orang langsung diam dan berpikir, besar kemungkinan dia lahir di weton Sabtu Pahing. Karena salah satu keistimewaan utama dari mereka adalah kemampuan luar biasa dalam bersikap sabar, namun tetap tegas di saat yang diperlukan. Kesabaran mereka bukan tipe yang pura-pura atau dibuat-buat. Mereka benar-benar bisa menahan diri, tidak mudah tersulut emosi, dan cenderung menyimpan perasaan dalam diam. Tapi jangan salah, kesabaran Sabtu Pahing itu bukan tanda kelemahan. Justru itulah bentuk kekuatan sejatinya. Mereka lebih memilih menahan diri daripada mempermalukan orang lain, lebih memilih diam daripada memperkeruh suasana. Tapi ketika situasi sudah kelewat batas, mereka bisa berubah menjadi sangat tegas. Dan ketika sudah seperti itu, tidak ada satupun yang bisa memblokkannya. Dalam dunia kerja, karakter ini sangat dihargai. Sabtu Pahing sering jadi penengah saat tim sedang dalam konflik. Ia bisa mendengarkan semua pendapat tanpa menyela, kemudian memberikan solusi yang masuk akal dan tidak memihak. Orang-orang menghormatinya karena ia tidak meledak-ledak. Tapi begitu dia bersuara, kata-katanya punya bobot. Tegas, tapi tidak menyakitkan. Firm, tapi tetap elegan. Dalam keluarga, mereka adalah penyeimbang. Misalnya dalam hubungan rumah tangga, Sabtu Pahing bisa jadi pasangan yang sabar dalam menghadapi pasang surut hubungan. Mereka tidak suka membesar-besarkan masalah kecil. Tapi jangan pernah mengira mereka akan terus diam jika prinsip hidupnya dilanggar. Mereka bisa mengambil keputusan besar dalam diam, tanpa drama, dan itu yang membuat mereka disegani. Dalam mendidik anak pun mereka punya gaya tersendiri. Bukan tipe yang suka teriak atau menghukum berlebihan. Tapi anak-anak tahu kapan harus serius. Teguran dari seorang Sabtu Pahing tidak keluar dengan emosi, tapi dengan tatapan yang dalam dan kata-kata pendek yang menampar logika. Dan justru karena tidak setiap hari marah, ketika mereka bicara serius, dampaknya jauh lebih dalam. Kesabaran mereka juga membuat Sabtu Pahing kuat menghadapi rintangan hidup. Mereka bukan orang yang gampang menyerah hanya karena satu kegagalan. Kalau jatuh, mereka istirahat sejenak, mengatur napas, lalu bangkit lagi tanpa perlu ribut. Mereka tahu bahwa setiap perjuangan butuh waktu, dan mereka menghargai proses. Tapi jangan berharap mereka akan menoleransi ketidakadilan terus-menerus. Ketika saatnya tiba, mereka akan bersikap sangat tegas dan bahkan tak segan memutus hubungan dengan hal-hal yang tidak sehat. Ada kisah menarik dari seorang guru senior yang lahir di weton ini. Beliau dikenal sabar luar biasa menghadapi murid-murid yang nakal, selalu memberi kesempatan kedua, bahkan ketiga. Tapi saat ada satu murid yang mengulang kesalahan berat untuk kesekian kalinya, beliau memanggil anak itu dengan tenang, mengajak bicara dari hati ke hati, lalu mengambil keputusan yang tegas, tanpa amarah, tanpa bentakan. Murid itu menangis, bukan karena dihukum, tapi karena merasa benar-benar dipahami dan disadarkan. Begitulah Sabtu Pahing. Mereka bukan pahlawan bersorban yang datang dengan suara lantang, tapi penjaga keadilan yang tenang, sabar, namun tajam dan tidak goyah. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari otot atau suara keras, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang saat dihujat, tetap fokus saat dikritik, dan tetap berpendirian saat semua orang mulai berubah arah. Jadi, jika kamu punya sifat seperti ini atau mengenal orang Sabtu Pahing yang demikian, hargai dan pelajari dari mereka. Karena sabar dan tegas adalah dua sisi mata uang yang sangat langka ditemukan dalam satu jiwa. Keistimewaan keenam, jago mengayomi dan menenangkan lur. Salah satu hal yang sering tidak disadari dari orang berweton Sabtu Pahing adalah kemampuannya untuk menjadi tempat pulang bagi orang lain. Bukan dalam arti fisik,
tapi secara emosional. Mereka punya energi yang menenangkan, seperti pelukan hangat di tengah badai. Saat orang lain panik, mereka justru hadir dengan ketenangan yang bisa meredakan. Saat banyak yang bicara, mereka mendengarkan. Dan saat banyak yang mengeluh, mereka menawarkan solusi, bukan sekadar kata-kata penghibur kosong. Keistimewaan ini membuat mereka sering dijadikan tempat curhat. Teman-teman, keluarga, bahkan orang asing sekalipun, merasa nyaman berada di dekatnya. Ini bukan karena mereka selalu punya jawaban atas semua masalah, tapi karena mereka tidak menghakimi. Mereka hadir sebagai pendengar sejati. Dan dari sana, rasa percaya itu tumbuh. Sabtu Pahing ibarat sumur di tengah padang pasir. Tenang, dalam, dan menyegarkan. Dalam lingkungan kerja, mereka sering jadi penengah yang bisa mengayomi semua pihak. Tidak berpihak buta, tidak mudah tersulut provokasi. Mereka bisa meredakan ketegangan hanya dengan satu kalimat yang pas. Dalam keluarga pun begitu, mereka seperti lem yang merekatkan berbagai karakter dalam rumah, baik sebagai anak, orang tua, maupun pasangan. Tapi di balik itu semua, mereka juga menyimpan luka yang jarang mereka bagi. Karena terlalu sering menjadi tempat bersandar, kadang Sabtu Pahing lupa untuk bersandar. Mereka bisa lelah, bisa rapuh, tapi jarang menunjukkan. Justru disinilah pentingnya orang-orang di sekitarnya untuk memahami dan menjaga mereka. Mengayomi dan menenangkan bukan peran mudah. Tapi Sabtu Pahing melakukannya dengan elegan. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena hatinya memang besar. Mereka adalah pengingat bahwa ketenangan bisa menyembuhkan, dan bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan suara keras. Kadang, cukup hadir dan mendengarkan pun sudah menyelamatkan. Keistimewaan ketujuh, punya jalan hidup yang unik lur. Kalau kamu kenal seseorang yang hidupnya penuh lika-liku tapi tetap bisa tersenyum dan berdiri tegar, bisa jadi dia adalah pemilik weton Sabtu Pahing. Karena mereka ini memang ditakdirkan menjalani jalan hidup yang tidak biasa. Tidak selalu mulus, tapi penuh pelajaran. Tidak selalu cepat sukses, tapi setiap pencapaian mereka punya cerita perjuangan yang dalam. Sejak muda, banyak dari Sabtu Pahing sudah diuji. Entah dengan masalah keluarga, keuangan, atau tekanan batin yang tidak semua orang bisa pahami. Tapi justru dari tempaan itu mereka tumbuh jadi pribadi yang kuat, tangguh, dan dewasa lebih cepat dari usia mereka. Orang lain mungkin melihat hidupnya sederhana atau bahkan penuh cobaan, tapi di balik itu semua tersimpan jiwa yang matang dan penuh kebijaksanaan. Yang menarik, jalan hidup mereka seringkali tidak bisa ditebak. Hari ini mereka jatuh, besok bisa bangkit dari arah yang tidak diduga. Mereka seperti tokoh utama dalam cerita film. Selalu diuji, tapi tidak pernah dibiarkan hancur. Justru dari cobaan-cobaan itulah mereka memancarkan aura yang membuat orang lain kagum. Mereka tidak suka pamer, tapi orang akan tahu dari cara mereka menghadapi hidup bahwa mereka bukan orang biasa. Uniknya lagi, banyak dari Sabtu Pahing menemukan jati dirinya lewat jalan yang tidak lazim. Ada yang dulunya kerja kantoran, lalu banting setir jadi petani organik. Ada yang sempat gagal total di usaha, tapi sekarang sukses karena mencoba hal baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Jalan hidup mereka memang tidak linier, tapi selalu menemukan titik terang pada akhirnya. Inilah mengapa Sabtu Pahing sering dianggap anak emas yang disembunyikan. Kelihatannya biasa, tapi diam-diam disiapkan untuk hal besar. Mereka hanya perlu waktu dan kepercayaan. Dan yang penting, mereka perlu percaya pada diri sendiri, bahwa meskipun jalannya berbeda, bukan berarti salah. Jalan hidup yang unik ini adalah anugerah. Dan Sabtu Pahing, dengan segala dinamika hidupnya, mengajarkan kita bahwa keindahan tidak selalu terletak pada kesempurnaan, tapi justru pada keberanian untuk terus berjalan meski jalannya berliku. Kalau kamu lahir di Sabtu Pahing, penting banget untuk menjaga keseimbangan antara energi spiritual dan dunia nyata. Jangan mudah tergoda untuk menggunakan kelebihanmu secara negatif. Dan perbanyak ibadah, karena semakin dekat kamu dengan Sang Pencipta, semakin tajam intuisi dan keberuntunganmu. Weton bukan sekadar hitungan hari, tapi dia bisa jadi cermin kepribadian dan potensi diri. Sabtu Pahing mengajarkan kita untuk tenang, kuat, dan tetap bersyukur di setiap keadaan. Karena dari ketenangan, lahir kekuatan. Dan dari kesabaran, datang kejutan luar biasa.
Jadi, gimana? Apakah kamu atau orang terdekatmu lahir di weton Sabtu Pahing? Coba tulis di komentar. Dan jangan lupa tulis juga sholawat terbaikmu agar hidup kita semakin diberkahi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.